kamu layak ditemenin. Hadir Karena kamu layak ditemenin bareng aku Nadia. dan aku Citra. Hari ini kita pengen teman-teman semua di rumah temenin ngobrol karena kita kehadiran salah satu siapa Kak? Aku tuh sampai nggak bisa berkata-kata saking kayak cantik banget, kayak paripurna gitu. Aku yang selisih sekian puluh tahun aja tuh kayak boleh nggak sih agak geser jauh aja gitu. Insecure banget gimana gitu ya kita ya. Langsung kita hadirkan aja ya sosok perempuan inspiratif yang kita pengen kulik bagaimana perjalanan hidupnya hingga saat ini bisa terpancar auranya bener-bener kayak boleh nggak sih kita icip tips aura Iya, sukses apa sih ala rahasianya? Mbak Angel Elga. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik-cantik juga loh ini. Ya ampun seneng loh. Ini validasi dari Mbak Angel. Berarti emang beneran cakep ya. Iya. Makasih. Amin amin. Pasti nih di bawah saya ya umurnya ya. Pasti kalau itu Mbak. Makanya kan pengen Makanya saya tanya. agak minder. Saya yang minder loh sebenarnya loh. Harusnya kita nggak sih Kak? Ya udah kita nggak boleh kabur. Kita nggak boleh kabur. Kita nggak boleh insecure karena ini adalah program perempuan yang mengajak untuk saling berteman. Tapi apa artinya umur ya? Iya betul. Kita kan tetap jiwa muda. Itu dari Mbak Angel datang tadi aku lumayan terbelalak. Aduh, agak drama bahasanya tapi memang benar karena Mbak Angel dari dulu kan aku dari zaman aku kita masih Jangan bilang zaman masih kecil, masih TK, berarti masih saya umur kuliah, berapa? masih kuliah, masih menata karir lah ya bahasanya ya. Aku ngelihat Mbak Angel itu kan seliweran di TV gitu. Aku tuh seperti mimpi yang jadi nyata, bisa ketemu langsung dan bisa ngobrol sama Mbak Angel. Siap. Cantik Kita ngobrol. banget Mbak. Alhamdulillah, amin, amin. Perawatannya apa sih Mbak? Aku pengen tahu. Kalau ya, perawatan, bilangnya ya. perawatan pasti normal ya, seperti perempuan yang lain. Cari skincare yang cocok dengan kulit kita. Kalaupun ada waktu dan budget yang berlebihan, ke dokter juga. Cari klinik yang memang cocok juga. Iya. Yang terpenting adalah makan, tidur, pola hidup yang sehat. Tapi Itu yang memang penting. kita penasaran juga ya, dari tadi kita diskusi kayak sebenarnya Mbak Angel itu emang dari dulu memang tipikal perempuan yang investasinya tuh kayak paling penting tuh dari tubuh, wajah, perawatan atau gimana sih Mbak? Iya, aku tuh orangnya yang sangat care banget dengan penampilan, dengan perawatan gitu. Aku tuh care banget karena aku dari kecil tuh udah ngeliat sosok dari eyang aku ya gitu. Kayak dia meninggal aja tuh sampai dengan lipstick yang merah, dengan cepol-cepolan yang pokoknya udah cantik lah gitu. Nah, jadi aku tuh memang dari kecil tuh udah ngeliat kayak gitu. Dan dari kecil juga suka main boneka Barbie kan. Memang udah mengagumi yang cantik-cantik gitu. Terus sampai dewasa juga aku nggak tahu ya, memang udah bawaan juga di rumah walaupun nggak pergi juga tetap harus Tampil rapih, girly gitu loh Kak. orang ngeliatnya kayak capek deh ngeliat gue gitu, tapi gue mah nggak Iya capek. Kak, itu dia makanya kalau Kak Citra kok kalau Mbak Angel kan kalau di rumah tetap rapih, tetap kayak mau pergi gitu ya Mbak. Iya. Kalau Kak Citra Enggak lagi, apalagi Iya aku kan? tinggal di Sydney. Jadi orang tuh agak-agak cuek-cuek gimana gitu kan, Mbak. di sana. culture-nya kali ya. Harus deh. Aku mau Culture-nya. di mana aja loh, mau kemana aja, mau di atas gunung aja aku tetap loh harus. Aku mau tanya, ini kan biasanya kalau perempuan kan kita biasa tuh paling nyaman tuh kan pakai daster Mbak. Mbak pakai daster nggak sih kalau di Pakai rumah? daster juga, tapi ya. tapi daster saya ulala. Aduh, aku nggak berani tanya harganya itu nggak sama. masalah harganya. Oh bukan masalah Bukan harganya. masalah harganya. Tapi Misalnya kalau daster juga aku Iya. nggak mau kelihatannya daster yang oh iya benar gitu bukan ya. yang mohon maaf yang di pasar ular atau gimana gitu kan enggak Tetap pasti. juga cari yang diskon. Oh, yang diskon murah tetap. gitu ya. Tapi ya pinter-pinter kita carinya yang pakainya kira-kira pokoknya intinya Ayu mau menawan di rumah, gitu ya. mau di apalagi di luar gitu ya. Aku tuh tetap harus kayak orang kalau teman aku sih bilang gini, lu di rumah aja begini ya. Iya aku bilang, kayak harus kayak orang lihat capek, aku sih biasa aja gitu. Karena Tapi udah terbiasa. tetap ini nggak sih Mbak kalau di rumah tuh aku merasa tetap make up juga atau kayak tetap natural aja tapi emang udah cakep juga sih mau make up atau enggak. Make up terlalu berlebihan enggak, tapi tetap pakai sunscreen, pelembab, bibir mereka minyak-minyak gitu. Iya bener nanti spill mereknya ya Mbak Angel, aku pengen tahu. Tuh, tanya yang sebelah sini tuh. Nah, itu Udah tahu. Iya. Terus senyum. Iya. Terus Mbak, berarti sekarang kesibukannya Mbak Angel apa sih aku pengen tahu nih. Aku lagi menjalankan tugas aku sebagai brand ambassador, menjalankan sesuai dengan keinginan klien-klien. Misalnya harus photoshoot, promoin
apa sih kayak produk-produk mereka lah. Oh, gitu. tapi Terus lebih ke fashion, kecantikan kayak aku lihat semua. ya. Oh, semua. Skincare, klinik, Wow. properti. Emang nggak rugi sih kalau skincare klinik ya. Iya. Hasilnya emang awet muda banget yang pakai gitu. Kayak aku aja habis mau tanya apa. terus Mbak. Udah itu jalanin semuanya, sama sesekali ada off air juga. Kan lagi Oke. persiapan juga mau duet dengan Novi Ayla. Duet gitu. Jadi sekarang lagi ada off air juga untuk nyanyi berarti ya Mbak. Genrenya sekarang udah beralih ke pop. Kalau apa off air mah saya apa aja ya, yang penting bayaran gitu. Iya sih. Yang penting bayarannya jelas, mau nyanyi apa aja bisa gitu. Tapi balik lagi. lebih concernnya emang dangdut gitu. Oh, dangdut ya, iya. Itu berarti nanti bakal luncurin album sama partner duetnya Mbak Angel? Iya, lagi on progress. Lagi on progress gitu. Asik banget dong ya. Terus kesibukannya sepadat itu ngejaga kayak Mbak juga olahraga, ada kayak waktu-waktunya harus 2 kali seminggu atau gimana? Olahraga sesekali ya, sesekali. Saya juga bukan orang yang tiap hari harus olahraga diatur gitu nggak? Iya, itu aku 1000 kalori, 1500 Mau kalori. bohong apa jujur nih? Pengennya sih Karena gini loh, kalau aku ya. jujur ya orang bilang bohong lo gitu. Kayak gitu, ngerti gak sih? Ya udah kita nggak akan judging. Jadi aku tuh kalau makan nggak pernah dijaga. Maksudnya nggak jaga tuh porsinya ya gitu. Aku tapi nggak makan yang kayak jeroan, aku nggak makan. Goreng-gorengan aku hampir nggak makan juga. Tapi ya sesekali cheating boleh. Iya. Terus daging pun sesekali gitu ya. Tapi kalau makan normal kayak orang sarapan, siang, malam, kadang lagi nonton Netflix juga, lagi drakor juga bisa makan. Bisa makan nyemil juga gitu. Bisa gitu kayak gitu. Oh, berarti bukan kalau aku berarti lihat yang kayak harus berat banget, makannya harus sayur semua, buah biasa kan gitu. ada orang tuh kayak teman-teman tuh kan kemana-mana bawa obat Timbangan. diet gitu ya. Oh, oke. Yang harus gepol terus minum obat diet. Iya. Abis itu mereka lihat nasi takut gitu. Saya nggak yang gitu. Saya nggak ada yang minum obat diet. Saya juga nggak takut dengan nasi, itu nggak. Oh, jadi kalau yang aku lihat Mbak Angel ini menjaga porsi. Betul. Biar maksudnya kita tuh hidup untuk makan juga, untuk makan, mencoba makanan yang Menikmati enak, soalnya. menikmati. Bener. Jadi tidak menyiksa diri. Itu tetap ya. Makan lah, itu enak banget. Gitu. Jangan Apalagi kencurnya yang banyak banget gitu ya kan. Itu. Kemarin aku habis dari Bandung loh. Berarti nyobain seblak di sana ya? Selalu. Karena emang enak sih. Enak kan? Cuma kita bisa tahu batasan aja. Kan kita punya prinsip pokoknya mau badan tetap ideal. Ya udah kita kayak tahu diri aja deh gimana porsinya, yang penting kita bisa jangan cobain. berlebihan lah. Apapun Betul. yang berlebihan kan yang ada juga nggak baik ya. Iya, betul. Jadi tadi kita udah ngobrol juga sama Mbak Angel, ada banyak kesibukannya di luar entertain, juga ada usaha yang lagi dirintis juga ya Mbak Angel ya. Iya, kalau ini di itu luar bener-bener. entertain ini yang lebih lagi harus dijaga banget ya. Bener-bener harus turun langsung ya Mbak Angel ya. Betul. Nah Mbak Angel, aku pengen tahu deh, kan Mbak Angel dulu perjalanan karirnya itu dari model dulu ya. Dari model sampai sekarang tuh menjadi sosok perempuan yang aku lihat gimana ya, nggak pernah redup gitu. Kayak ada aja gitu ya. Ada aja Ada gitu. orangnya anteng aja loh. Anteng aja Tapi kayak ada aja nanti muncul gitu Nah, ya. takut gua. Nggak ada kayak produser saya udah brief, nggak ada ya yang kan? seperti itu. Pokoknya inspirasi. Aku yang mancing-mancing. Iya, makanya jadinya aku mancing. Aku nggak boleh nanya, Iya. aku yang boleh menjelaskan. Siap. Makanya aku kepancingnya dalam hati aja. Nah, Mbak Angel gimana sih Mbak? Aku pengen tahu banget karena aku bisa ketemu langsung sama Mbak Angel, perjalanan karirnya model, kemudian sampai akhirnya itu bener-bener bergerak terus deh, ini perempuan nih, nggak ada berhentinya gitu. Kalau aku sih percaya kayak public figure public figure atau artis atau apalah atau kayak pejabat gitu ya, semua itu udah garis tangan gitu loh. Ada yang mungkin tetapi ada yang mungkin dengan perjuangannya melalui ini dia baru bisa terkenal. Dengan perjuangan seperti ini kan beda-beda perjuangan, tapi semua itu udah garis tangan gitu. Karena aku tahu, aku berasa gini, di keluargaku ini nggak ada darah seni. Nggak ada darah seni, dan saya juga dari kecil nggak pernah manggung ya. Maksudnya nyanyi panggung ke panggung kayak nggak pernah cerita kepikiran juga gitu kayak ya. cerita teman-teman penyanyi kan mereka memang berjuangnya dari panggung ke panggung gitu ya. Nah, saya kan nggak gitu. Cuman modal pede aja kan, modal
Ya, kalau zaman dulu kan kita sekolah, apalagi saya sekolahnya di daerah, Iya. jadi kulit saya kan agak beda dari yang lain. Suka diteriakin cibet loreng, Cina Belanda loreng, makan babi sekaleng gitu kan. Ternyata besarnya ini jadi modal saya kan gitu kan. Iya, aku merinding Nah, nih, Mbak. pas dari situ eyang saya tuh malah mensupport saya. Oh, kamu beda yang lain tuh bukan karena kamunya jelek gitu. Oh iya, karena terlihat berbeda ya, Mbak Angel. Tapi kamu tuh gini. Akhirnya eyang aku lah mulai, udah kamu jadi model aja. Udah kamu ini, emang aku dari kecil tuh udah yang apa sih? Udah centil-centil, seneng gitu loh. dilihat. Suka kamera. Suka tampil. Bukan suka kamera, dulu kan belum ada kamera. Oh iya, suka tampil Pokoknya, mungkin ya. Kalau misalnya ada guru tuh bisa muter gitu loh. Pose. Iya gitu. Terus Iya. depan temen tuh aku yang kayak sosok cantik gitu. Iya, kayak ketua geng deh ibaratnya kan dulu gitu. kan ada rotan pensil, Iya. itu yang Iya. bawahnya ada kaca kan. Dulu Iya. kan kita sekolah belum boleh bawa bedak kan. Belum, ada kaca kecil, aku tahu tuh. Ada yang begini-begini di rotan Itu pensil zaman itu. SD. Iya, zaman kecil Ya gitu. ampun, Memang udah lucu menghayal. banget. Aku tuh udah menghayal tuh kayak Dita Fontis aja dulu tuh kayak gitu. Oh, emang udah maksudnya gitu-gitu. Kayaknya udah afirmasinya dari dulu kayak gitu ya, Mbak Angel ya. Gitu. Jadi Padahal udah dari banget. genetiknya sendiri tidak ada yang di bidang media ya. Seni, Keluarga. seni itu nggak ada ya. Kan? Gitu Mbak. Jadi mengalir begitu emang sudah garis tangan ya. Aku Dan percaya itu caranya. semua itu garis tangan. Itu sudah digariskan bahwa saya ini begini-begini, cuman perjuangannya seperti apa gitu kan. Semua kan beda-beda yang tadi aku bilang ya. Gitu. Betul. Aku umur 14 tahun tuh udah jadi model. Iklan pertama itu Iya. bedak powder. Aku ingat powder. banget. Yang kedua shampoo. Nah, yang shampoo nih bikin saya tuh kayak gila bintang shampoo gitu kan dengan Iya, rambut kibar iya, gitu iya. kan, ya kan. Terus saya tuh langsung yang mendadak langsung yang dikenal orang tuh semua foto Happy di gitu kan. ya. Ada di supermarket, ada di jalan-jalan, agak norak sih ya awal-awal Iya, ya. tapi kan seneng banget ya kayak wajah kita terpampang di Iya, awal-awal kan di norak kan supermarket, lihat kayak iya. gitu. Awal-awal kan, jadi zaman aku dulu kan ada majalah. Oke. Mina, Dewi gitu Iya. kan. Begitu aku muncul di iklan itu semua produk tuh kalau nggak salah nelfonin Ajinoto Negoro. Karena saya nih bernaung di Ajinoto Negoro. Dulu namanya agensi itu Portfolio. Tolong dong saya mau yang itu ya iklan ini kan. Nah, saya foto tiba-tiba muncul di cover gitu kan. Apa lu nggak jadi kayak, gue di cover nih, di cover. Sepanjang jalan kan cover gitu ya. Iya. Agak-agak norak kan. Iya. Padahal dalam hati gitu, gue pengen beli nih, gue mesti pamer. Iya, sama iya, temen aku, iyalah. mesti gini-gini. Tapi mau tuh beli kan malu gitu ya. Orang lihat, pasti aku. Iya. Suruh orang beli. Suruh orang beli, jadi kayak itu bisa aku bawa kemana-mana, aku cuma pamer dong, lihat deh aku di sini, padahal nggak bisa gitu ya orang iya. tahu ya. Iya. Kayak kita Karena ngalamin kan kayak gitu. kayak ngerasa bangga aja gitu kan Mbak waktu itu. Dan itu di usia 14 tahun. Di Iya. usia berapa tuh Mbak? Usia 14 tahun. Sudah ada di cover-cover Dan majalah. aku dulu Masya Allah. jadi bintang iklan tuh hampir tidak melalui casting loh. Oh jadi langsung aja Jadi diterima. orang ketemu di mall, aku lagi di jalan, Iya, gimana tuh? rambutnya bagus ya, mukanya gini ya, coba deh datang tuh cuman perkenalan diri atau apa gitu ya, udah langsung, formalitas oke, gitu ya. Emangnya kita nggak ada yang tahu ya rezeki tuh Mbak. Betul. Satu sisi memang ya mungkin Mbak Angel emang dari dulu emang cakep aja gitu ya. Alhamdulillah. Tapi rezekinya Mbak Angel itu memang dari tampilan, dari wajah dan auranya emang aura bintang berarti dari dulu ya Mbak. Aura norak-norak gitu ya, saya mau nampang aja boy. Iya. Emang biasanya kalau yang terkenal itu ngerasa norak, tapi kita ngelihatnya kayak emang Ya wow. udah, wow. Emang cocok aja gitu kan. Oh gitu Mbak, akhirnya dari model itu 14 tahun, akhirnya menikah tuh di usia berapa Mbak kalau boleh tahu tuh? Waktu itu. Jalan 17 tahun. Jalan 17 Kecil ya, tahun. kecil-kecil udah menikah ya. Dan itu lagi karir juga ya. Maaf, saya kecil sudah di DP, maaf. Iya lagi. Ya ampun. Nah, Sudah laku. sudah laku. Nah, terus Mbak, waktu Mbak akhirnya memutuskan untuk menikah di usia 17 tahun ya, Mbak? 17 tahun. Mbak, itu aku 17 tahun masih mikirin ambil jurusan apa kuliah. Kalau Kak Citra, Sama lagi. Sama kayak, ya? "Aduh, ini gimana? ya mau kemana, ya mau kerja apa? Mbak Angel memutuskan untuk menikah. Itu gimana perasaan waktu itu Mbak diajak menikah? Sebenarnya sih karena waktu itu kan kita masih muda ya. Betul. Jadi perasaan gimana sih sebenarnya Bingung nggak sih Mbak atau gimana? Iya tuh? bingung.
sekarang sih aku suruh ngebayangin lagi, kok gue bisa nikah muda ya? Bingung juga gitu. Ngejawabnya tuh kadang-kadang suka bingung. Iya ya, kok bisa ya? Apa yang gue rasain? Rasa berbunga-bunga tuh belum terlalu paham juga. Cuman rasa deg-degan ada yang ini iyalah gitu kan. Apalagi kan. Iya betul, sang raja ya. Gitu. Itu kan juga di lokasi syuting, ya kan. Aku diminta main film dengan beliau kan. Itu pun setelah beberapa kali syuting gitu, baru langsung berita hangat gitu ya. Jadi kita tuh belum tahu juga yang namanya cinta-cinta yang sesungguhnya tuh gimana tuh nggak ngerti soalnya semua terbawa arus aja gitu. Dan Pokoknya selisihnya lumayan lagi usianya waktu dulu itu ya. aku juga masih cinta-cinta monyet kan sama ada salah satu juga mantan aku sebelum sama Raja. Itu sampai ke lokasi syuting tau nggak? Sampai aku tuh didatengin gitu kan. Kamu kayaknya udah melupakan aku. Melupakan kamu. Perasaan aku percintaannya yang biasa-biasa aja deh gitu. Emang dulu tuh memang zaman kita jadi model tuh kan bukan pasti pacar kan, PBSI kan, pacar bukan supir gitu. Iya. Jadi kayak gue subuh udah di lokasi syuting ya. Gue udah standby ya. Ada ojek online. Yang jemput beda lagi. Yang nganterin makanan beda lagi. Ya kan kita sebatas itu pikiran kita ya. Ih, kenapa kamu masih yang Iya. Sakit hati. Makanya mereka kan serius, kita kan lebih serius lagi. Lebih serius lagi untuk dijemput, diantar jemput gitu. Oh akhirnya setelah itu ya cinta monyet gitu akhirnya sama si Raja. Betul. Nggak paham juga sih, maksudnya tentang pernikahan kan saya juga nggak ngerti ya. Pokoknya inti, apalagi kan saya bukan Muslim gitu. Iya benar Mbak. Jadi ya. Pada saat itu bener-bener yang nggak ngerti deh gitu, nggak ngerti diajak nikah, proses nikahnya nggak aja ikut-ikut aja. Gitu. Dan terus kan harus mengikuti agama betul mantan suami itu waktu itu ya Mbak Angel. Kan harus diislamkan dulu. Betul. Gitu ya. Pakai kertas dulu, bacanya apa. Berarti kayak sudah dididik dewasa sebelum umurnya ibaratnya gitu ya Mbak Angel ya? Mungkin ya. Memilih pilihan yang lumayan berat juga. 17 tahun. Langsung 2 pilihan loh, kayak 2 keputusan lah itu waktu itu. Ya, tapi juga ada faktor karena memang Eyang ini meninggal. Jadi kan saya butuh sosok gitu loh, pengganti gitu kan. Nah, untungnya yang datengin saya Raja. Kalau yang datengin saya kan kita mikir-mikir dulu ya. Nggak usah mikir bahkan kayak enggak deh. Iya kan ibaratnya jatuh di tangan yang benar. Iya, yang bisa membimbing secara agama tuh benar-benar kan, terlepas dari apa itu apa ini gitu ya. Jadi saya nggak terlalu gimana karena pada saat kita lagi down, terus saya bener-bener yang ya gimana sih kalau kita perempuan, apalagi kita masih muda ya, pada saat kita jatuh, ya siapapun yang dekat sama kita kan pasti kita merasa nyaman ya itu gitu. Betul. Ya, kita kan? butuh didengarkan, kita butuh ada sosok lah yang bisa membimbing kita dan cerita ya. Apalagi dikasih ya ilmu agama yang menurut saya pada saat itu langsung kena banget gitu. Logika banget gitu, ngerti nggak? Jadi kayak nggak usah sedih karena semua tuh Allah yang gini-gini. Jadi kayak gitu loh. Jadi sambil beliau memberikan saya pencerahan, pembelajaran gitu, tuh saya kayak jadi udahan aja gitu. Oh ya udah. Hebat gitu. loh, mu'alaf dan sampai sekarang tuh memutuskan untuk benar-benar kan ada orang yang mu'alaf terus udah gitu maaf ya pindah atau gimana, tapi ini benar-benar Mbak Angel tuh memutuskan hijrah tuh gimana sih awalnya? Jadi karena sama sang raja? Awalnya mengikuti aja karena kan saya nggak ngerti. Iya. Karena pada saat itu kalau di agama saya sebelumnya kan ngomong Allah gitu ya. Untuk belajar ngomong Allah aja tuh susah banget, saya harus adaptasi. Karena sudah terbiasa kan dari lahir. Itu adaptasinya nggak gampang kan gitu kan. Nah di situ karena saya melihat Islam ini kan semuanya logika ya. Gitu. Maksudnya dari Al-Quran aja kita bisa tahu gitu. Ini sebelum ada manusia, ini Tuhan cipta manusia, ini semua aturan kan dibikin. Gitu kan. Betul.
Nah, terus tambah bikin saya tambah logika lagi, waktu itu saya haji. Walaupun harus masih bawa catatan-catatan gitu ya. Kan di Mekah itu kan kita lihat ada orang Chinese, ada orang Jepang, berbagai mau negara matanya yang berkumpul tuh di segaris, situ. matanya belok, Berbagai kulitnya ras gitu ya. kulitnya apa. Dan jadi Tapi beda-beda begitu azan kan semuanya serentak, Allahu Akbar kan gitu. Iya. Nah di situ saya yakin bahwa itu memang nggak ada rekayasa. Di momen itu Mbak Angel. Jadi buat saya tuh ini logika. Jadi saya tuh orangnya kan memang keras ya. Maksudnya saya tuh orangnya nggak bisa dipaksa. Tapi begitu saya mengambil satu keputusan, saya yakin bahwa ini tuh logika saya gitu. Itu alasan Mbak Angel bertahan untuk memeluk agama Islam. Tapi nggak mudah ya, karena kan mudah, awal pasti. juga kan hanya ikut-ikutan. Misalnya ya karena kita waktu itu ya masih muda, nggak ada pegangan, mengikut arus aja ya semuanya kan saya lewati semua ya gitu. Tapi makin kita dewasa, menjalankan rumah tangga, banyaknya ujian, banyaknya fitnah, banyak yang kita lewatin semuanya ini. Nah ini kan yang bikin saya tuh akhirnya belajar gitu. Saya belajar bahwa oh Islam tuh begini. Kalau saya dapat masalah, Islam saya lihat di ajaran saya di Islam, oh begini. Nah itu proses saya pembelajaran semuanya. Terus saya tuh kalau dikasih tahu misalnya, oh Islam tuh begini. Saya nggak langsung telan aja. Oh mas, oh iya. Oh gitu. jadi Mbak Angel filter dulu, Saya bahkan mau cari belajar tahu. ke guru juga gitu nggak Mbak Angel? Iya. Ya, Saya kan, harus sampai ada pesantren guru. kan. Saya pesantren, Oh, pesantren. juga 1 tahun Ya ampun. di Tasik gitu. Berarti memang Mbak Angel ini emang serius, bukan karena oke mungkin awalnya karena ikut dulu, tapi setelah itu Perbedaannya gini, gimana kalau ada yang terlahir memang Muslim. Iya. Ya, jadi mereka pikir udahlah saya memang terlahir Muslim. Iya. Tidak ada rasa penasaran pengen tahu. Tapi kalau kayak saya yang mualaf begini, rasa pengen tahunya kan besar. Akhirnya saya banyak baca, buka-buka Al-Quran, mencari benar nggak sih? Jangan sampai aku dibohongin nih gitu. Pasti, karena Kayak ini gitu. kan pedoman hidup kan Mbak ya. Betul. Gimana kita bisa tahu apa sih yang menurut aku tuh keyakinan aku yang menurut aku benar gitu kan. Iya. Kan orang berhak memilih dan Mbak Angel juga berhak memilih untuk meninggalkan agama yang sebelumnya atau kembali ke agama yang sebelumnya gitu ya. Harus Nah, logika lah. Tapi tantangannya ada tidak, Mbak? Tantangannya banyak Wah, banget. banyak Setelah kan? saya masuk pindah keyakinan, itu ujian tuh ujiannya banyak ya. Gitu. Ujian tuh bertubi-tubi. Apa terus yang membuat Mbak Angel yakin kalau ujian ini adalah memang untuk aku berproses dan aku benar-benar mau memaknai Islam itu seindah itu dan secinta itu memeluk agama ini? Saya yakin ya, maksudnya gini, seseorang yang someone buat saya itu pasti dia punya cerita hidup yang luar biasa juga. Itu yang harus karena gini, saya banyak tahu orang-orang sukses, orang-orang yang gimana mau luar negeri atau apa, pasti cerita mereka itu nggak sesimpel orang yang gitu. Pasti mereka punya cerita. Pasti ada cerita-cerita Jadi musuhnya menurut tuh di saya, masa lalu. Ini pilihan gitu loh. Allah tuh sudah memilih saya mungkin, oh kamu harus begini, kamu begini, tapi saya kasih kamu ujian seperti ini. Gimana kamu menghadapinya? Gimana kamu ini gitu kan? Nah ini kan buat saya ini challenge juga gitu. Oh iya udah, misalnya tiba-tiba mungkin kan hidup ini nggak ada yang sempurna ya. Allah kasih kita begini, tiba-tiba sempurna, ntar Pak RT marah lagi tuh tetangga gue sempurna banget. Iya, benar. Timpuk lagi kan ya. Jadi Emang emang nggak ada yang sempurna. Iya, makanya gue langsung kepikiran PRT di rumah gue. Gue digituin kayak gitu. Jadi Jadi memang aku tuh percaya gini, oh nggak ada manusia yang sempurna. Mungkin Allah kasih saya rezeki begini, terus kesehatan begini, rumah tangga begini, tapi kan ada salah satu misalnya jodoh saya, ya kan, yang mungkin ya udahlah gitu aja. Iya. Tapi Ya kan? kalau aku lihat berarti Mbak Angel itu ketika mendapatkan suatu masalah, ujian, yang Mbak Angel lakukan kembali serahkan sama yang di atas ya. Pasti Itu yang udah saya jadi lakukan. obat utama nggak sih Mbak? Iya. Saya hampir jarang curhat sama orang. Kenapa? Nggak ada temen yang saya telepon atau saya curhat atau apa gitu. Karena saya bukan tipe perempuan yang betah ngerumpi di telepon lama gitu.
Makanya teman-teman saya udah tahu kalau mau curhat jangan sama Angel, nggak enak, nggak asik. Mbak gitu. Angel introvert, maaf. Iya. Oh, Aku oke. bukan orang yang gampang Iya. curhat gitu. Oh, jadi lebih memilih untuk ruang tuh sendiri aja. Iya. Karena saya percaya semua keputusan di diri kita. Iya, itu Iya. setuju. Saya percaya itu. Dikutip tuh teman-teman ya. Saya mau sukses diri saya sendiri harus mengatur gitu. Jadi saya lebih suka tuh di rumah tenang. Ada apa-apa tuh saya nggak gampang terpengaruh dulu gitu. Oh, iya. Jadi Cara saya mengatasi itu semua, kenapa? Karena saya tuh orangnya kembali lagi ya. Saya gini, banyak kan kalau perempuan stres, dia malas dandan, bener nggak? Iya. Itu Iya. rata-rata begitu, bener nggak? Aku ayo deh. aduh Pasti bener, aku- aduh udah males dandan, males tiba-tiba, aduh gue udah Males mandi apa rebahan belum, rebahan aja terus gitu. makan juga kalau inget, pokoknya bener-bener kalut tidak deh, mempercantik diri lah gitu ya. Itu poinnya. Itu pasti kan. Itu sebenarnya buat saya selalu bilang sama teman-teman Iya. saya, itu bikin mood kalian yang nggak baik gitu. Tapi kalau saya malah kasih tahu, kalau kamu ada masalah atau apa, coba kamu tuh ya mandi misalnya, kan seger tuh. Iya. Terus kamu mempercantik diri kamu, nggak harus yang lebay Iya. juga kayak apa, enggak, mempercantik diri aja. Itu mood kita tuh akan kayak, contoh kita gini deh, kita begitu udah dandan, kita udah merasa diri kita cantik, mood kita enak. pasti bagus. Enak kan? Asli. Terus kita kayak gini kan, aku tuh di rumah duduk aja misalnya sendiri tuh bisa gini sampai Mbak Uma nih, ibu aku apa sih bahasa Sundanya, resep ngelihatnya gitu kan, aku tuh bisa begini aja gitu. Aku hampir nggak pernah mengstreskan diri karena misalnya tiba-tiba ada gosip ini misalnya, Iya, terus aku betul. stres, nggak ada. Oh, terus apa maksudnya? Saya ketika malah ada pilih gosip baju. Oh, yang kemarin aku baru beli ini, aku belum pakai. Pakai apa? Aku duduk aja kita semprot Iya. wangi-wangi kan. Iya. Kan aku orangnya suka kopi gitu. Iya. Oh, menurut aku ini tips kesekian nih, Iya, jangan supaya pernah- tetap awet muda, nggak mikir banget. Jangan malah tarik selimut. Makanya ini tips juga buat semua perempuan ya. Kalau lagi stres, jangan pernah dinikmati stres itu. Kita harus lawan dengan cara mempercantik diri kita, membangun mood diri kita, dan kita tuh menganggap gini, ya udah nih, aku tuh sesuatu loh gitu. Aku tuh cantik loh gitu. Iya. Ntar omongan orang juga lewat gitu kan ya. Ntar Nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin. Yang ngomongin nggak lebih cantik, yang ngomongin nggak lebih kaya, yang ngomongin juga nggak lebih terkenal. dengerin. Iya Jadi kan? kayak Ngapain dipikirin gitu. Ngapain dipikirin, aku tuh segala-galanya, hei. Ngomonglah depan kaca. Kok aku cantik Pokoknya banget? pede aja, udah pede aja supaya Bener, keluar bener. tuh tetap awet muda. Iya, karena memang aku percaya sih ya, yang bikin kita tampil cantik itu tuh bukan cuman dari seberapa mahal make up kita, Betul. seberapa bagus make up yang kita tuh pakai mua yang termahal gitu ya. Tapi bagaimana kita membawakan diri, aura kita itu yang bakal terpancar di sekitar kita gitu nggak sih, Mbak? Menata hati yang penting. Penyakit hati itu hilangkan deh. Bener. Ini Orang salah mau satu ngomong- orang cara. mau ngomong apa kalau Bener. kita tetap happy gitu ya. Kayak omongan tuh kayak gitu. Berarti bisa Kadang dibilang. orang tapi yang ada yang jadi kayak gini, orang jadi ngelihat aku tuh kayak gini. Lu dablek banget sih. Itu lu lihat deh. Ini orang nulis berita Gini. Kalau itu enggak, ngapain aku pusingin, aku bilang gitu kan. Ya biarin aja, biar aja, mungkin berkah dengan buat berita gitu. Yang ngomongin dia bisa lebih terkenal juga nantinya. Yang nulis berita juga Iya dapat sih. penghasilan gitu aja, udah positif. Wow. Ya kan? Susah loh, Nat, punya pikiran kayak gitu. Pasti sangat susah. Tapi memang awalnya begitu saya masyarakat tahu Angel Elga, memang awalnya juga kaget. Iya. Cuma saya nggak Aku harus lama. lakuin apa nih gitu kan, kayak orang udah tahu perlu ke aku berkontribusi apa-apa gitu kan, jadi kayak aku harus tampil seperti apa sih, pasti pusing juga Semua waktu juga itu butuh ya. proses ya. Awal-awal juga kaget, oh marah, kesel gitu. Tapi saya kan orangnya tuh gampang, cepet gitu. Misalnya, Oh, switch moodnya cepet gitu cepet ya. gitu. Nggak mau terlalu lama di situ. Saya nggak mau terlalu makan waktu mikirin hal-hal kayak gitu. Tapi untuk melewati fase itu pasti ada proses juga yang tadi Proses. Mbak Angel ceritakan ya. Tapi jangan lama-lama, nanti rugi. Itu rugi waktu. Bener, aku ingat banget. Lagi kita kena dia semua. Iya, bener sih Mbak Angel, itu aku setuju. Ingat ya, tetap tampil cantik di rumah. Wah, ini aku bener-bener quotes of the day, tampil cantik gimana pun kondisinya. Itu tuh tampil cantik untuk diri kita. Benar, Untuk bukan hati untuk kita, orang lain. bukan Iya, untuk orang lain. iya, untuk diri kita. Iya. Jangan bete terus
Jadi aduh kayak durja. nggak pengen ini, nggak pengen itu, nggak pengen itu, tambah stres. Begitu ngaca kaget, rekrutan udah banyak. Iya lagi Mbak, iya lagi. Amit-amit jangan ya. Jangan. Ini adalah tips yang tidak mengeluarkan duit banyak ya. Yang penting kalian mandi, make up, pakai baju yang cantik, udah lihat di kaca, ngomong sama kaca sambil tersenyum. Kita marah juga, misalnya kita kesel sama pasangan ya, misalnya pasti lah ya, pasti ada keselnya Pasti sama ada. pasangan ya. Tapi kalau misalnya kita udah dandan cantik, marah kita pun jadi keren loh. Iya sih. Iya Ya kan, coba kalau kamu wek-wekan nggak dandan, marahnya pasti yang keluar semua gitu kan, apapun ini. Tapi kalau dandan, coba deh kamu menghargai diri kamu. Aku ini perempuan, aku ini punya manner, aku ini punya attitude, aku ini punya elegansi. Yang keluar juga tertata gitu marahnya. Setuju. Jadi kita Jadi lebih mantan tuh pasti akan nggak bisa move on ya. aduh, iya bahas lagi. mantan lagi. Oke, iya kan, udah move on-nya 200% ya. Iya. Seneng banget loh, langsung dapat tetua dari Mbak Angel. Sumpah happy banget. Kayak aku merasa sih kayak gitu ya. udah harus tampil yang prima. Iya, marahnya juga pasti jadi Iya elegan aja. Jadi fierce gitu kan. Iya benar, kayak tidak perlu melakukan hal-hal yang bikin malah masa lalu kita tuh jadi lu masih berharap atau apa. Aku ini bawel cantik gitu. Iya, bawel cantik orangnya. Aku kan bawel orangnya, tapi aku bilang, biar aja, aku kan cantik gitu. Jadi Iya, afirmasi ke diri kita. Pede. Itu. Jadi yang ada pasangan ngomong itu, untung aja lu cakep. Kalau lu jelek, udah belagu, lu galak segala macam, gue Iya benar. Untuk kita juga ngerasa kalau kita cakep juga kan Mbak Angel ya. Ya Allah, iya lagi. Ini gue lagi mau bangkit kepedean. Iya, tapi aku yakin deh, kayak di rumahnya lagi pada lihat kaca, gue juga Pede ini banget sih ya, lo cakep kayak gue pakai dasar aja cakep ya sambil nonton. Tapi siapa lagi yang ngomong diri kita cantik kan? Kecuali ibu kita udah lahir, cantik. Iya, daripada kita udah. daripada kita mengharapkan orang pujian dari orang, ternyata itu cuma kayak lip service doang gitu kan. Mending kita puji diri kita sendiri gitu Mbak Angel ya. Terus kita pengen tahu buat teman-teman di rumah nih Mbak Angel. Ada nggak sih pesan-pesan buat perempuan di rumah ya? Tadi kan Mbak Angel bilang kalian harus bisa tampil cantik, prima, karena cantik itu nggak cuma dari luar tapi dari hati juga. Apa sih pesan-pesan yang menurut Mbak Angel yang harus menjadi pegangan untuk para perempuan di luar sana? Harus mandiri. Wah, Mandiri. banget tuh. Mandiri. Walaupun gini, sekarang ini kan udah banyak wadah. Misalnya contoh perempuan itu nggak harus keluar rumah. Ya, misalnya contoh harus tetap bisa ngurus suami, ngurus anak. Sekarang kan ada misalnya ada jual online, kegiatan di rumah. Jangan hanya kita menghabiskan waktu. Kan kadang-kadang ada perempuan atau ibu ngomong, aku tuh nggak punya waktu loh, aku tuh gini-gini. Akhirnya mereka ini jadi stres dan tidak mandiri. Begitu ada problem dalam rumah tangga, begitu pisah, mereka tuh kayak oleng gitu kan, nggak ada pegangan, dan mereka tuh jadinya kayak gimana gitu. Jadi sebisa mungkin jadilah wanita mandiri, kita siap menerima keadaan apapun. Oke, berarti dalam kondisi apapun kita tuh sudah siap di kaki kita sendiri, berdiri atas kaki kita sendiri sebagai perempuan, supaya kita bukan tidak berharap dengan laki-laki ya, tapi tidak berharap dengan siapapun deh di hidup kita, karena yang kita harapkan diri kita dan yang di atas ya. Tapi yang terpenting adalah sehebat-hebatnya perempuan bisa nyari duit, bisa punya karir lebih hebat daripada pasangan, tetap dia di bawah suami laki-laki. Itu gitu poinnya. Kan. Tapi kan kita juga boleh begini, dalam hati bicaranya begini, aku siap loh, tapi saya mendewakan kamu di atas kepala saya. Tapi kalau apapun yang terjadi, saya siap. Jadi laki-laki juga pasti menghargai kita gitu. Itu poinnya. Jangan menginjak laki-laki, tapi paling tidak dia tahu. Gitu. Dia tuh bersama independent woman. Ya, kalau nggak ada dia ya kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Waduh, ya ampun. Tolong dong dikutip dia. Keren banget loh quotes-nya ya. Masya Allah Mbak Angel. Makasih banyak Mbak Angel ya atas sharingnya. Waktunya sih. Tadi udah sibuk dari pagi berkegiatan menyempatkan hadir ke studio kita ya Mini ini. Makasih banyak ya Mbak Tapi Angel. jamnya agak dimundurin ya. Gak apa-apa Mbak Angel. Ini banget, aduh kecapean. Yang penting aku bisa ngobrol langsung dan mama aku dari tadi kayak, mama doain
semoga lancar ngobrol sama Mbak Angel. Mama suka banget. Gitu. Siap. Cantiknya Amin. Dan auranya ya. Kalau cantik mirip Mbak Angel kayaknya agak susah ya kita ya. Karena udah beda gen nih ya. Oke. Teman-teman terima kasih sudah menyaksikan temenin bareng Mbak Angel Elga. Sama-sama. Semoga apa yang tadi kita sharing ya bisa apa Kak? bisa diambil maknanya, manfaatnya, dan bisa dilakukan langsungnya buat perempuan. Ingat kalau lagi kalut jangan lupa untuk ngaca. Habis ngaca, oh aku kayaknya perlu mandi, mandilah kau ya. Habis mandi ngaca lagi sambil make up ya. Bye bye, terima kasih.